Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Dwi Ayuni di YouTube channel Dosen Komunikasi. Di video ini kita akan membahas tentang materi dalam Public Relations, yaitu Crisis Management. Krisis itu sendiri apa sih ya? Krisis adalah suatu situasi yang mengancam keberlangsungan bisa individu, grup, kelompok, atau bahkan satu perusahaan. Dan krisis manajemen adalah segala usaha untuk menangani krisis tersebut. Nah, biasa dalam krisis manajemen yang paling pertama terjun itu adalah public relations atau humas. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih karakter dari krisis itu. Pertama, karakter dari krisis itu adalah time is short. Krisis itu terjadi begitu saja dan sangat cepat. Beberapa ada predictable dan unpredictable. Yang pasti satu kesamaan adalah time is short. Artinya segala decision atau keputusan harus diambil sesegera mungkin karena pressures itu di mana-mana. Pressures dari media, dari investor, dari customer, mereka ingin cepat informasi itu keluar. Klarifikasi itu dan solusi cepat keluar. Jadi decision dan respon harus segera dilakukan. Setelah itu kita juga masuk apa sih dari tipe-tipe krisis itu sendiri. Yang pertama tipe krisis yaitu adalah financial crisis. Kalau misalnya ngomongin financial, kita tahu ya financial itu berhubungan dengan keuangan. Jadi financial crisis adalah krisis yang terjadi karena situasi finansial. Contohnya seperti kekurangan dana, kerugian besar, kebangkrutan, hutang. Nah, itu adalah sebuah financial crisis yang mungkin jika tersebar luas tentunya akan menggoyang perusahaan itu tersebut karena perusahaan menjadi tidak stabil tentunya. Selanjutnya adalah technological crisis, yaitu krisis yang terjadi karena teknologi. Contohnya misalnya ada suatu perbankan atau teknologi komunikasi itu breakdown atau mengalami gangguan atau bahkan dibajak. Nah, itu adalah technological crisis. Selanjutnya adalah natural crisis. Natural ini sifatnya adalah bencana alam seperti banjir, tsunami, kebakaran, earthquake, dan lain-lain. Jadi sebuah yang dari bencana alam. Tentunya ini juga tidak bisa kita prediksikan. Apalagi jika misalnya bencana alam itu langsung mengganggu perusahaan itu. Misalnya perusahaan itu adalah menjadi yang terdampak dari bencana alam itu, termasuk wabah COVID-19 saat ini, itu maksudnya ke natural crisis, yang mana kita tidak bisa prediksi sebelumnya. Tentu saja wabah COVID-19 ini merupakan suatu efek yang sangat besar bagi perusahaan-perusahaan, bahkan ada beberapa perusahaan yang tutup akibat dari wabah COVID-19 ini. Selanjutnya adalah crisis of malevolence. Krisis malevolence itu terjadi jika ada kejahatan dari luar perusahaan. Misalnya ada pemalsuan barang. Jadi selama ini mungkin kita ada perusahaan yang kualitas dan keaslian barang itu terjamin, tapi ternyata di luar ada pemalsuan tanpa sepengetahuan dari perusahaan tersebut. Jadi itu termasuk adalah malevolence, dan itu juga berbahaya karena mungkin saja customer merasa dibohongi oleh perusahaan yang asli, padahal bukan perusahaan yang asli itu yang melakukan, sehingga harus cepat dilakukan klarifikasi. Selanjutnya adalah workplace crisis. Jadi di sini adalah krisis yang terjadi karena ketidakpuasan dari pegawai atau staf internal itu sendiri. Mungkin ada demonstrasi atau ada perseteruan, sengketa, atau bahkan gugatan dari pegawai dari perusahaan itu sendiri. Tentu saja. Jadi yang paling dipertaruhkan oleh PR dalam krisis ini adalah reputasi. Karena reputasi itu adalah
akar dari segala-galanya. Fungsi PR itu adalah menjaga dan melindungi reputasi, sehingga crisis management seperti ini harus ditangani dengan cepat dan serius karena reputasi itu dipertaruhkan. Jika perusahaan itu reputasinya sudah jatuh, maka sulit untuk membangun kepercayaan dari customer dan investor lagi. Bahkan mungkin perusahaannya bisa kolaps karena reputasinya itu sendiri yang hancur. Lalu apa yang bisa dilakukan PR dalam menghadapi krisis manajemen ini? Oke, sebelum itu PR harus mempersiapkan 3 fase dalam menghadapi krisis. Yang pertama adalah pre-krisis. Pre di sini artinya sebelum terjadi krisis seharusnya sudah ada prevention atau pencegahan dan preparation atau persiapan. Jadi PR sudah menyiapkan SOP atau prosedur jika mereka akan mengalami krisis yang predictable. Yang kedua adalah crisis response. Crisis response ini adalah jika sudah terjadi krisis. Dalam crisis response tidak boleh ada penundaan respons. Mereka harus secepatnya mengumpulkan data-data dan informasi penting, lalu mengadakan klarifikasi dan memberikan solusi. Biasanya berupa konferensi pers atau press release. Selanjutnya adalah post crisis, ada post atau setelah terjadinya krisis. Nah, di sini PR ketika krisis itu mulai mereda bukan serta-merta itu menjadi santai ya, tapi di sini mereka tetap mengadakan evaluasi dan pengawasan. Nah, pengawasan di sini supaya bagaimana nih usaha-usaha yang dilakukan saat krisis respon apakah itu berhasil. Selanjutnya adalah evaluasi agar krisis serupa itu tidak terjadi lagi. Nah, itu tadi sekilas tentang crisis management. Di video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan dengan strategi dari crisis management. Sampai jumpa di video berikutnya.